Waalaikumsalam. Alladzi khasana sunnatul matil nur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan paling utama marilah kita memanjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini, dan mudah-mudahan akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita coba limpahkan kepada baginda alam yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, yakni habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Ketua IKBMI atau yang mewakili sahabat Indra, beliau adalah mantan Ketua Cabang PMI Cabang Kupang masa hikmat 2011-2012. Dan beliau ini merupakan satu sahabat terbaik saya ketika tahun 2011 saya pulang kampung dan saya datang main di Kupang. Ketika itu saya tanya, apakah di sini ada organisasi PMI? Kebanyakan mahasiswa menjawab tidak ada. Itu tahun 2011. Satu tahun berikutnya saya datang lagi dan alhamdulillah saya ketemu ketua cabang sahabat Indra kala itu. Dan waktu itu saya melihat PMI cabang Kupang cukup luar biasa dari sisi kuantitas kader kala itu. Sekretariat itu ramai. Jadi saya kunjung satu kali, satu indikator bahwa ternyata PMI cabang Kupang ini cukup luar biasa. Dan waktu itu mereka memiliki dua komisariat, yaitu komisariat Hasyim As'ari dan komisariat Abdurrahman. Tidak menggunakan nama kampus. Dari gitulah kami saling mengenal sampai hari ini kami masih saling berkomunikasi. Jeselo menyapa via telepon, via Facebook, via WA. Alhamdulillah saya dengan sahabat Indra terjalin baik. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh sudah tadi ya, saya lupa. Saya lupa ingat. Yang saya hormati Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Kupang, alhamdulillah punya gagasan berbicara tentang rekonsiliasi. Mudah-mudahan ini kita bisa memaknai secara positif, baik dalam pikiran maupun dalam hidup berorganisasi, sehingga rekonsiliasi ini menjadi solusi bagi benang kusut PMI Cabang Kupang dan menjadi penyakit yang selama ini saya nilai bahwa setelah konferensi cabang pasti terjadi benang kusut yang kemudian bagaimana kita urai kembali agar benang kusut itu bisa lurus dan bisa sinergi untuk mencapai satu organisasi yang baik. Yang saya hormati para penggawa, ketua komisariat, cukup luar biasa, ganteng-ganteng juga. Tapi saya bisa tanya nih, sudah punya pacar belum? Kalau belum punya pacar berarti pengaruhnya kecil. Artinya
komisariatnya memiliki daya pikat yang luar biasa, maka akan melahirkan kuantitas atau jumlah kader itu akan jauh lebih banyak. Ya, kalau kurang menarik berarti daya pikatnya ya bisa ditafsirkan sendiri. Ya, mudah-mudahan mereka ini orang-orang yang luar biasa. Saya yakin mereka orang-orang yang luar biasa. PMI komisariat atau komisariat Muhammadiyah Kupang ini dia hidup di lingkungan iklim kampus yang sebenarnya itu memiliki tantangan yang cukup luar biasa. Karena hidup di lingkungan ya secara organisasi kita berbeda, tapi kita bisa hidup. Saya pikir bahwa teman-teman bisa survive di situ, dan itu menunjukkan bahwa teman-teman adalah orang-orang yang handal, ya, memiliki pengaruh yang cukup luar biasa. Semoga teman-teman komisariat Kupang itu tetap jaya, tetap semangat, punya giro, punya spirit yang harus jauh lebih tinggi, karena tantangannya cukup luar biasa. Yang saya hormati Ketua Komisariat Undana, ini kalau istilahnya anak bungsu ini, tapi harus alhamdulillah Undana sudah agak semangat ya, karena dulu pertama itu saya kenal di Undana itu sahabat Jana, itu satu-satunya kader yang saya kenal dari Undana. Itu ketika saya ngajar pertama di Muhammadiyah Kupang. Waktu itu saya ketemu dengan sahabat Jana waktu itu ya. Jadi ketua komisariat Hasim Asari kalau tidak salah. Jadi gabungan itu. Itu sampai kita pergi di kos itu, ya, untuk memotivasi dia agar Undana itu hidup. Kemudian dilanjutkan lagi siapa? Jenal ya. Sahabat Jenal. Ini sahabat Jenal ini juga agak unik. Uniknya begini, saya sholat di Muhammadiyah, tiba-tiba orang rambut gondrong datang, tanya kan, ini Senior JK. Saya juga bingung-bingung, saya tanya ini siapa? Saya bilang, kamu siapa? Saya Jenal, Ketua Komisariat Undana. Oh, saya bilang, alhamdulillah, Undana masih punya komisariat. Dan alhamdulillah, setelah periode kepemimpinan Jenal Undana, ya sudah muncul ada beberapa orang yang bisa menjadi cikal bakal PMI itu akan semakin besar di kampus yang kita anggap nomor 1, walaupun statusnya sekarang nomor 2 ya, dibandingkan dengan Unika ya. Nah itu dia agak turun di sini. Nah paling tidak bahwa bagaimana kita bisa melakukan penetrasi gerakan di Undana. Di situ HMI sudah besar. Kami saya tidak tahu. Tapi kalau PNI itu tunas yang baru tumbuh. Saya pikir bahwa ini harus kita motivasi, harus kita support. Bagaimana supaya PNI harus tetap tumbuh dan berkembang di Universitas Nusa Cendana Kupang. Itu tidak terlepas dari peran seluruh kader, peran pengurus cabang, bahkan termasuk peran Srian juga harus turut serta dalam membuka proses kaderisasi yang ada di Universitas Nusa Cendana. Yang berikut sahabat ini paling agak cakap ya, sahabat Dolan ya, ini panggilan populer ya. Saya waktu itu ngajar pertama di Staiuma. Itu saya ketemu 4 kader PNI, 1 putra, 3 perempuan. Nah waktu itu sahabat Indra ini masih di pesantren Al-Hikmah. Waktu itu saya datang, saya tanya kader PNI cuma 4 orang. Nah akhirnya saya komunikasi dengan Indra, dan waktu itu ketua cabangnya sahabat Firman. Saya lihat mahasiswa non PNI kala itu cukup luar biasa, termasuk organisasi kami. Itu mereka
rapat terus sama para kader, calon-calon anggota. Sehingga waktu itu saya agak panas-panas sedikit. Jadi waktu saya telepon Firlan nanti turun kita ngobrol bagaimana supaya Muhabas dari jalan. Dan alhamdulillah waktu itu ada 10 orang yang ikut, termasuk saya tipu nulis umbu nih. Saya tipu dia bilang ada acara dari makan. Maklum saja anak kos, tapi kan itu pertama kuliah. Termasuk sahabat Raden kali itu. Sahabat Raden itu dia sudah ambil formulir kami. Saya pulang kuliah, saya dosen, jadi saya agak intervensi sedikit. Tapi kalau memang dia saya nggak berani intervensi. Saya bilang, kamu ikut organisasi apa? Kami. Sudah ikut saja PMI, saya juga ikut PMI. Ada acara Sabtu makan di sana. Hanya waktu itu ikut 11 orang satu pabrik. Satu itu dari roti kabel. Dan alhamdulillah 10 orang itu ya komisariat STAI itu bangkit lagi. Saya pikir bahwa kita punya semangat yang cukup luar biasa. Bagaimana kita mengorganisir semangat dan spirit ini menjadi satu kekuatan yang kuat. Dan tantangan kita luar biasa. Kalau kita tidak memiliki ikatan, memiliki ruh dalam perjuangan, memiliki semangat yang tinggi, memiliki giro, maka PMI itu akan menjadi tidak kenangan. Ya, sekarang itu. Kalau kamu punya sahabat, punya semangat yang tidak ada dalam perjuangan, maka PMI itu akan tinggal namanya. Sama dengan Islam. Islam itu katanya kalau suatu zaman itu akan datang, Islam itu tinggal namanya dan Al-Quran itu tinggal tulisannya. Yang sampai PMI juga demikian. Tapi saya yakin bahwa dengan hatinya teman-teman hari ini PMI akan tetap jaya. Nah, berbicara rekonsiliasi, ini menjadi hal yang sangat menarik bagi kita. Saya menilai bahwa PMI cabang Kupang itu ya masing-masing. Saya lihat, saya pantau di Facebooknya, ininya, ya komentar juga begitu. Nah ini yang kemudian, bagaimana kita bisa menyatukan persepsi kita, menyatukan pandangan kita. Kita terikat oleh satu ruh yang sama, yaitu ruh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ruh Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah yang kemudian harus kita perjuangkan dalam kehidupan di kampus. Kalau semakin basis kita semakin kuat di kampus, maka suatu saat NTT akan dikuasai oleh PMI. Karena organisasi-organisasi yang lain itu sudah hadir lebih dulu. Hal ini sudah lahir tahun 60-an. Kita PMI tadi sahabat Indra sebut dari tahun 2002 kemudian hidup 2007. Berarti usia kita sangat tinggi. Tapi saya yakin bahwa dengan semangat, dengan giro, upaya-upaya rekonsiliasi terhadap gesekan-gesekan internal yang terjadi itu harus kita lakukan sehingga kita menjadi kelompok yang disebut oleh Imam Ali bahwa al-haqqu bila nidham yakni hulati bin nidham. Kebenaran yang tak terorganisir akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Kalau kita terorganisir dengan rapi, maka kita akan menghantam kebatilan-kebatilan yang terorganisir itu dengan baik. Saya pikir bahwa mari kita sama-sama melakukan rekonsiliasi ini dengan baik. Kita saling bermuhasabah, kita saling berbaur antara satu dengan yang lain. Tidak ada lagi sekat A, sekat B, sekat C. PMI adalah milik kita bersama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan rekonsiliasi organisasi dengan tema merajut benang kusut menata PMI cabang Kupang yang gemilang, dengan senang hati atau dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.